Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan metodologi penelitian. Dari yang kemarin kita bahasnya mengenai bagian pokok skripsi bab 1. Pendahuluan, kali ini akan kita bahas mengenai bab 2 kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini adalah pengkajian kembali literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Ada juga yang menyebutnya kajian pustaka ini istilah lain, yaitu studi literatur. Nah, studi literatur ini kita buat dengan membaca banyak buku, artikel, jurnal, penelitian, dan sumber lain yang nanti akan mempermudah kita sebagai peneliti merumuskan kerangka konsep penelitian. Nah, jika penelitian kita itu menggunakan karya orang lain atau ada kutipan, definisi, pengertian yang kita ambil, maka wajib mencantumkan sumbernya. Jika tidak kita cantumkan sumbernya, maka penelitian kita itu bisa dianggap plagiat. Kemudian penelitian yang terdahulu dapat juga kita masukkan dalam tinjauan pustaka. Baik hasil penelitiannya berupa deskriptif, kalimat penjelasan maupun analitik berupa angka. Kemudian sumber pustaka yang kita masukkan ke dalam bab 2 skripsi bisa bersumber dari perpustakaan library, ya, fisik, misalnya buku, atau skripsi yang ada di perpustakaan. Kemudian bisa juga kita pakai dari perpustakaan digital, contohnya e-library berupa e-book. Kemudian ada juga yang dari internet sumber pustakanya. Nah, macam-macam sumber kajian pustaka atau referensi ilmiah yang digunakan pada bab 2 skripsi, umumnya itu bersumber dari yang pertama contohnya jurnal penelitian. Nah, jurnal penelitian yang kita masukkan dalam kajian pustaka kita harus jurnal ilmiah yang terakreditasi, baik itu lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian disarankan untuk penelitian yang berkualitas, sumber pustaka dari jurnal ilmiah itu diusahakan nilainya 80% dari seluruh referensi yang ada. Dan jika sumbernya dari buku, maka buku yang kita pakai adalah jenis buku yang sudah dipublikasikan oleh penerbit baik dalam maupun luar negeri, atau kalau dari buku ajar, boleh juga dengan syarat buku ajarnya sudah memiliki nomor ISBN. Kemudian yang ketiga, sumbernya bisa kita ambil dari artikel internet. Jadi artikel dari internet ini pastikan dikeluarkan oleh pemerintah maupun institusi pendidikan. Kemudian wajib kita cantumkan alamat situsnya sebagai syarat penulisan referensi ilmiah. Contoh, misal kalau seandainya kita mengambil artikel dari website WHO, website Kementerian PUPR, website universitas, dan lain sebagainya. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau kita ambil artikel dari internet, tidak boleh artikelnya itu dari Blogspot. Ya, karena Blogspot itu tidak valid. Kemudian sumber yang keempat, kajian pustaka juga bisa kita ambil dari naskah seminar atau konferensi berupa proceeding. Nah, berapa batasan minimal sumber pustaka? Jadi untuk strata 1, karena karya ilmiahnya berupa skripsi, dia terdiri dari minimal
5 jurnal penelitian atau buku ajar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi minimal sumber pustakanya ada 5 ya. Kalau untuk skripsi. Kalau untuk tesis S2 minimal harus bersumber dari 8 buah, bisa jurnal, bisa buku. Untuk disertasi S3 minimal terdiri sumber pustakanya dari 10 jurnal penelitian atau buku, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, untuk membuat kajian pustaka, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita rumuskan atau kita tetapkan masalah yang akan kita kaji sebagai sumber penelitian kita. Nah, setelah kita kumpulkan masalah, kita rumuskan, lanjut kita kumpulkan lagi jenis-jenis pustaka yang sejenis. Nah, bisa jadi ini pustakanya dari internet, bisa jadi pustakanya dari buku. Kemudian nanti kita kelompokkan berdasarkan topik atau masalah. Nah, setelah kita kelompokkan berdasarkan topik atau masalah, untuk membantu membuat kajian pustaka, bisa juga kita buat dia dalam bentuk tabel ringkasan. Nanti kalau sudah selesai membuat tabel ringkasan, baru kita susun kajian pustakanya dalam bentuk paragraf. Nah, susunan dalam bentuk paragraf inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam bab 2 kajian pustaka proposal skripsi kita. Ini ada contoh cara membuat tabel yang membantu kita membuat kajian pustaka. Misalkan kita kumpulkan semua referensi yang ada. Kemudian kita tulis penulisnya siapa, namanya, tahun berapa, judul, nama jurnal, volume, halaman. Ini kalau referensinya dari jurnal. Kemudian kalau seandainya referensinya kita ambil dari naskah seminar, ini yang kita butuhkan, ya, referensinya. Kemudian kalau seandainya kita ambilnya dari internet, nah, ini wajib nih dimasukkan alamat situsnya ya, nama penulis, judul, alamat situs, kemudian diakses tanggal berapa. Kalau seandainya referensinya dari buku, maka kita tulis juga nama penulis, judul buku, edisi, nama penerbit, kota penerbit, bab berapa. Jadi kalau kita tulis tabelnya seperti ini, maka kita akan mudah nanti membuat apa topik atau masalah yang dibahas. Kita tulis di sini, kemudian apa metode yang dipakai, tulis di sini, kemudian hasilnya bagaimana nanti menurut yang ada di jurnal maupun yang ada di website dan di dalam buku. Nah, kalau kita tulis seperti ini, nanti pasti tidak akan ada yang kelupaan menulis sumber pustakanya pada saat kita menulis bab 2. Nanti tabel ini yang akan kita olah, kita susun menjadi kalimat dalam bentuk paragraf di bab 2. Ini ada contoh bab 2, contoh proposal ya, bab 2 kajian pustaka. Jadi biasanya bab 2 kajian pustaka itu kita ambil dari pengertian atau demo dulu, kemudian baru nanti diturunkan dia dari umum menjadi khusus. Lalu jangan lupa untuk mencantumkan sumber kutipan. Jadi di mana kita ambil ini teori sumbernya. Kemudian di bab 2 ini jangan sampai lupa cara penulisan skripsi. Ya, ini ada contoh kalau seandainya kita ambil sumbernya berupa tabel. Nah, tabel jangan lupa juga penomoran tabel di atas.
2.1 ini artinya tabelnya ada di bab 2, tabel nomor 1. Kemudian di bawah tabel wajib dibuat sumber. Siapa nama pengarangnya, kemudian tahun berapa. Itu kalau pengutipannya dalam bentuk tabel. Nah, kalau seandainya pengutipannya itu berupa gambar, ya. Nah, ini ada contoh juga. Maka setelah kita ambil gambarnya, tulisan penomoran gambar itu diletakkan di bawah gambar di bagian tengah. Gambar 2.1 artinya gambar di bab 2 nomor 1 gambarnya. Dan di bawahnya dibuatkan juga sumber, nama pengarang, tahun terbit. Nah, di bab 2 ini juga biasanya kita tulis rumus. Kalau seandainya kita mempergunakan rumus nanti untuk perhitungan, deskripsi, maka rumusnya dibuat. Jangan lupa rumus ini ditulis menggunakan Microsoft Equation supaya rapi. Kemudian, di samping sebelah kanan rumus, ini dibuatkan persamaan rumusnya. Contoh ya, ini persamaan rumus 2.1 artinya rumusnya ini ada di bab 2, rumus nomor 1. Nah, kemudian ini kalau ada rumus berikutnya kita urutkan saja. Berarti ini rumus nomor 1, ini rumus nomor 2, ini rumus nomor 3. Semua rumusnya berada di bab 2. Jangan lupa nanti setelah rumus tulis keterangan. Nah, keterangan ada di dalam rumus. Jadi penulisan-penulisan seperti itu harus diperhatikan juga di bab 2. Kemudian kalau ada pakai bahasa Inggris, ya istilah dari bahasa asing, ini wajib penulisannya dimiringkan. Itu saja yang bisa dijelaskan untuk kajian pustaka. Nanti materi berikutnya kita akan bahas mengenai penulisan bab 3 metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.